dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dok, ini rumah ajaib ya. Saya jadi miring tapi kelihatan nggak miring. Ini rumah ajaib, Dok. Walaupun rumah ajaib itu agak miring-miring gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan inovasi kesehatan misalnya kita ngomong, ada nggak sih yang ajaib dari inovasi kesehatan yang Dokter Gamal upayakan? Mungkin terlalu hiperbolis ya kalau saya bilang ajaib ya. Cuman kami kan memang menginternalisasi makna inovatif ya. Jadi kalau di perusahaan kami, kalau dulu tergantung direkturnya, bilang inovatif dikerjakan, kalau enggak. Tapi kami sekarang sudah mengembangkan inovatif score index untuk membedakan mana yang inovatif, mana yang tidak. Sehingga memang ada beberapa produk inovatif yang coba kami kembangkan dan pelajari. Nah, contohnya boleh nggak dikasih tahu apa gitu misalnya? Ya, Semacam apa, alat kesehatan atau metode mungkin? Sekarang kami sedang mencoba mengembangkan ini sabuk bayi pintar. Waduh, sabuk bayi pintar ditaruh di bayinya atau? Oh bukan, untuk ibu hamil ya. Oh, Jadi, untuk ibu hamil. bayi itu kan bisa mendengar mulai usia 3-4 bulan, 12 sampai 16 minggu. Kokleanya terbentuk. Setelah ruh ditiupkan lah gitu ya Ya. kira-kira ya. Oke. Dan mungkin pernah dengar penelitian musik Mozart bisa mencerdaskan. Iya, Atau iya, yang iya. muslim kita waktu istrinya hamil baca Quran terus. Termasuk saya pernah baca, kenapa Imam Syafi'i itu bisa hafal Quran ketika usia 9 tahun. Katanya waktu hamil, ibunya membaca Quran. Sehingga Indonesia Medica, perusahaan kami mencoba mengembangkan sabuk bayi pintar dengan prinsip audioterapi untuk meningkatkan stimulus perkembangan saraf pada janin. Jadi ibu-ibu hamil pakai sabuk, terus ada semacam kayak Murotal, speaker gitu ya, iya. terus di setelah murotal Quran dan lain-lain. Termasuk musik Mozart juga mungkin ya? Ya dari permintaan rumah sakit ya. Tergantung permintaan dari pelanggan atau dari ini ya yang ibu hamil ya dong berarti ya. Ya, masih proses pengembangan kan ya. Oke dok, itu kan kalau dari cerita-cerita itu melibatkan banyak sekali networking Dokter Gamal dong, nggak bisa dong dikerjain sendirian gitu kan. Itu gimana cara dokter bisa membawa semacam networking, kalau udah bisa membawa networking pastinya orang-orangnya tentunya orang-orang yang sevisi dong ya, sevisi, syukur-syukur juga sespiritualitas gitu dengan dokter. Bisa di-share sama kita mungkin saya sepakat ya konsep bagaimana kita membawa spiritualitas pada semua sisi kehidupan ya, termasuk pada dunia korporasi. Saya pernah baca sebuah artikel menarik ini di majalah Fortune tahun 1990. Mengapa eksekutif kelas A itu hanya bisa menjadi bapak kelas E? Eksekutif kelas A bisa jadi bapak kelas E. Mereka berbisnis berhasil, tapi dibenci oleh anak-anaknya. Kalau kita lihat pada frame yang lebih luas, berarti kan mereka tidak tawazun ya dalam kehidupan. Jadi mengejar kehidupan tapi melupakan keluarga, mungkin juga melupakan agama, juga melupakan kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Termasuk banyak kalau kita pelajari, yang saya coba pelajari juga. Di balik orang-orang berhasil itu, di balik orang-orang besar, selalu ada amal ibadah yang mempesona. Di balik orang-orang yang besar selalu ada amal ibadah yang mempesona. Wah, kalau saya ketemu orang-orang besar, saya selalu tanya biasanya apa amal ibadah. Ya. Jadi bagaimana kita belajar dari mereka dalam konteks-konteks keseimbangan kehidupan itu. Nah, kalau Dokter Gamal punya nggak tuh ibadah yang khusus? Karena ini kayaknya pribadinya mempesona. Ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Karena kan kegiatan itu kan tadi ya, selain sangat-sangat spiritualitas, ini menurut penilaian saya pribadi nih, sangat-sangat spiritualitas tinggi, tapi juga itu melibatkan banyak orang gitu kan. Iya. Ada salah satu hadis yang mengatakan al-amal al-muta'addi katanya ahsan min al-qasir. Kalau kita kan baru bisa kasih perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil aja gitu kan ya. Tapi kalau Dokter Gamal kan perbuatan kecilnya itu muta'addi, sudah melibatkan banyak orang dan berdampak kepada banyak orang.
Nah ini Iya. kayaknya ini nih amal khususnya nih. Cuman di perusahaan kami coba internalisasi 2 value memang, soal gairah dan kebersamaan itu. Jadi gairah itu berapa banyak di antara kita punya ide cemerlang tapi tidak terrealisasi kan. Karena menurut saya mereka tidak punya gairah yang cukup. Kalau kita punya gairah itu kita pikirkan terus ya. Bangun tidur kita pikirkan, siang sampai mau tidur kita pikirkan lagi. Dan makanya Bill Gates itu punya filosofi menarik. Orang yang punya tujuan hidup, dia akan lupa dengan makan paginya. Karena begitu bangun tidur, dia kejar cita-citanya. Sampai tiba-tiba siang, dia lupa makan pagi. Jadi orang yang punya tujuan hidup kurus biasanya. Karena dia sering lupa makan pagi. Terus yang Kayak kedua, kita ya, slim gitu ya. yang kedua kebersamaan. Ya. Mohon maaf saya katakan ini ya. Berapa banyak di antara kita punya ide cemerlang dan mereka bermimpi besar dengan idenya. Saya akan jadi orang berhasil dengan ide saya akan jadi orang populer, saya akan jadi orang kaya dengan ide saya. Tapi mereka kerjakan ide itu seorang diri di kamarnya. Jadi mereka punya egoisme ide lah, saya bilang egois dengan idenya, ingin berhasil dengan sendiri idenya dan tidak punya kebersamaan. Di Indonesia Medica itu kami internalisasi. Jadi bagaimana dengan kebersamaan itu kami bisa mengakselerasi ya pencapaiannya. Karena kalau seorang diri itu memperlambat pencapaian. Iya. Tapi kalau bersama-sama itu kan mempercepat dan maximize ya pencapaian. Berapa banyak sih yang terlibat dalam usaha yang Dokter Gamal lakukan? Kalau Kan ada tim inti kayaknya. Jangan-jangan tim dokter yang banyak seperti Dokter Gamal juga. karena waktu awal mendirikan Indonesia Medica memang kami merekrut anak muda usia 19 sampai 24 tahun yang mereka itu di bidang penelitian concern dan punya balance juga di bidang technopreneur dan social enterprise. Jadi muda semua. Karena kalau merekrut yang sudah tua, kadang-kadang mereka tanya kepastian finansial dulu. Oh. Tapi kalau anak muda, mereka menikmati kebaikan. Dan baru mungkin kesekian kalinya mereka baru memikirkan soal finansial. Yeah. Jadi ada sebuah value yang dimiliki anak muda, nakal mungkin, liar, berani. Tapi mereka juga punya value-value soal keikhlasan itu dan pengorbanan. Nikmat atau karunia apapun yang datang kepada kita yang tidak membawa kebaikan, pada akhirnya itu adalah bencana. Jadi ketika kita menerima nikmat atau karunia, hal yang pertama kita pikirkan bagaimana kebaikan ini membawa kebaikan-kebaikan lainnya. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.